Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang statistika dengan distribusi pulang peubah acak diskrit. Subbabnya adalah distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik juga termasuk dalam distribusi teoritis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplemen. Seperti halnya distribusi binomial. Perbedaan yang utama antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan pada distribusi hipergeometrik, pengembalian sampel tidak dilakukan. Perbandingan dengan distribusi binomial yang lain adalah peluang distribusi binomial perhatiannya hanya untuk peluang berhasil, sedang pada hipergeometrik untuk kasus di mana peluang berhasil berkaitan dengan peluang gagal. Ada penyekatan dan pemilihan atau kombinasi objek berhasil dan gagal. Percobaan hipergeometrik adalah percobaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Contoh, acak berukuran N. Diambil dari populasi yang berukuran N besar. Dan yang kedua adalah K dari N diklasifikasikan sebagai berhasil. Sedangkan N-K diklasifikasikan sebagai gagal. Peluang hipergeometrik didefinisikan sebagai bila dalam populasi dengan N objek, K benda termasuk ke dalam kelas berhasil, dan sisanya N-K termasuk ke dalam kelas gagal. Maka distribusi hipergeometrik peubah acak X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran N adalah fungsi H hipergeometrik X kolon N besar, N kecil dan K sama dengan kombinasi dari K X dikalikan dengan kombinasi N-X sampai N-K dibagi dengan kombinasi N kecil sampai N besar untuk X sama dengan 0, 1, 3 sampai K. Contoh, jika dari seperangkat kartu BRID diambil 5 kartu secara acak tanpa pengundian, berapa peluang diperoleh 3 kartu hati? Diketahui kartu BRID 52, kemudian akan diambil 5 secara acak, N kecil, dan ada 13 kartu hati, dan peluang yang terambil 3 kartu hati, maka fungsinya adalah seperti ini. Kombinasi dari ini sampai X sampai K, kombinasi dari N min X 5 min 3 sampai N min K dibagi dengan
kombinasi dari 5 sampel yang diambil dari 52 kartu. Rata-rata dan ragam bagi satu distribusi peluang hipergeometrik dinyatakan dalam H, X, N, N, N. Adalah seperti ini rumusnya, mu N kali K dibagi N besar, sedang variannya atau ragamnya tau kuadrat sama dengan ini, di mana N besar adalah total objek dalam populasi, kemudian N ukuran sampel atau contoh, dan K adalah jumlah objek yang dalam kategori berhasil. Kemudian distribusi hipergeometrik dapat diperluas menjadi penyekatan ke dalam beberapa kelas. Ya, jadi disekat-sekat bisa, jadi berdasarkan ini. Perhatikan bahwa di sini N kecil ya sama dengan jumlah I sama dengan 1 sampai K XI, dan N besar sama dengan I sama dengan 1 sampai K dari A kecil, di mana N adalah ukuran populasi, kemudian N kecil adalah ukuran contoh acak, K adalah banyaknya penyekatan atau kelas, XI adalah banyaknya keberhasilan dalam contoh, AI adalah banyaknya keberhasilan kelas ke I dalam populasi. Sebagai contoh di sini bisa dilihat dari 10 pengemudi sepeda motor, 3 mengemudikan motor merek S, 4 mengemudikan motor merek Y, dan sisanya menggunakan motor merek H. Jika secara acak diambil 5 orang, berapa peluang satu orang mengemudikan motor merek S, 2 motor Y, dan 2 merek motor H? Diketahui di sini bahwa N-nya adalah 10. Kemudian N kecil adalah 5. Ya. Jadi secara acak 5 orang. Kemudian ini A1 adalah 3. Ya. Kemudian A2 S Y. Ya. Kemudian sisanya menggunakan motor H 3. Kemudian ditanyakan peluang X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 2. Kita bisa langsung masukkan rumus. Jadi di sini bisa kita lihat ya. F1 2 2 3 4 3. Ya, kalau kita lihat sama dengan ini ya, perkalian dari kombinasi-kombinasi yang mungkin dibagi dengan kombinasi total dari 5 pengacaan. Pendekatan hipergeometrik untuk binomial. Pendekatan hipergeometrik dapat juga dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan binomial. Ini binomial itu bisa digunakan untuk pengambilan contoh dengan pemulihan. Seperti tadi saya sampaikan di atas.
sedang hipergeometrik digunakan untuk pengambilan contoh tanpa pemulihan. Di sini bisa kita lihat contoh ya. Dalam satu kotak terdapat 5 bola yang terdiri dari 2 merah, 2 biru, dan 1 putih. Berapa peluangnya terambil 2 bola merah dari 4 kali pengambilan yang dilakukan secara acak dengan pengembalian atau pemulihan. Yang kedua, terambil 2 merah dari 4 kali pengambilan yang dilakukan secara acak tanpa pengembalian. Nah, ini diselesaikan dengan peluang binomial. Bisa ya. Bisa kita ulang kembali. Diketahui di sini P 2/5 sama dengan 0,4. Nah, N-nya ada 4. X adalah peluang terambil 2 ya. Di ini 2, 4, 0,4 sama dengan, kita lihat tabel, 0,16. Nah, diselesaikan dengan menggunakan distribusi peluang hipergeometrik. N-nya ada 5, N kecil 4, K 2, X 2. N besar min K sama dengan 3, N min X sama dengan 2. Jadi kita bisa lihat di sini H 2 semikolon 5,4,2 sama dengan kombinasi ini ya. Kombinasi 2, 2 sama dengan 1. Kombinasi 3, 2 sama dengan 3. Dibagi kombinasi 5, 4 ya. Ada 5 sama dengan 5/3 sama dengan 0,6. Sekian pembahasan tentang distribusi hipergeometrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.